Di LDT 15, kami mengembangkan semangat kampus berdampak. Ini adalah gerakan strategis dari LDT yang bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Bagaimana kita menghubungkan secara nyata antara perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau singkatannya LIDM, Iya. dan yang satunya ini adalah kompetisi film pendek. Dan tingkatnya nasional luar biasa langsung ditangani oleh LLDikti Wilayah 15. Mengangkat bidang artificial intelligence ini, mahasiswa bisa mengembangkan aplikasi atau sistem cerdas. Jadi kita melihat bagaimana sih mahasiswa punya kemampuan untuk menghasilkan potensi-potensi yang produknya itu masuk dalam kategori artificial intelligence. Dari Timur Indonesia, kami mengabdi dengan visi mengawali mutu pembangunan daya saing dan menyapa setiap sudut negeri dengan semangat perubahan. Inilah suara kami LLDikti 15 berdampak membangun mutu menyapa negeri. Nah, hari ini kita masuk dalam episode LLDikti mendorong kampus berdampak lewat inovasi dan kreativitas digital. Halo Sobat Kampus. Nah, selamat datang di podcast Kampus Berdampak, persembahan dari LLDikti Wilayah 15. Perkenalkan, saya Miranda Gultom dan hari ini kita akan berbincang sesuatu yang super inspiratif dan penting. Nah, bagaimana LLDikti 15 mendorong hadirnya kampus-kampus yang berdampak lewat program-program inovatif. Di antaranya ada kegiatan lomba yang diinisiasi oleh LLDikti Wilayah 15. Nah, ada lomba apa saja sih? Ada lomba inovasi digital mahasiswa dan lomba film pendek. Nah, telah hadir bersama saya hari ini kedua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Benediktus Gaya selaku koordinator tim Belmawa dari LLDikti Wilayah 15. Dan juga ada Ibu Erna Nubatonis Eskom MT, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dari Stikom UIN Indokopang, yang akan langsung menjelaskan peran-peran apa saja dalam menyukseskan gerakan LLDikti Wilayah 15 berdampak dan kampus berdampak. Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, kita harus banyak semangat ya Bapak Ibu ya, Ya, lebih banyak senyum. Oke, nah saya mulai dari Pak Beni duluan ya Bapak ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa apa itu program LLDikti berdampak dan bagaimana konsep kampus berdampak yang diterapkan oleh LLDikti Wilayah 15. Silakan. Baik, terima kasih Bu Miranda. Senang sekali kita bisa berbagi hari ini. Salam hangat untuk semua mahasiswa dan sivitas akademika di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, perguruan tinggi di bawah naungan LDikti Wilayah 15. Baik, LDikti Wilayah 15 berdampak. Ini adalah gerakan strategis dari LDikti yang bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Di LDikti 15, kami mengembangkan semangat kampus berdampak, yaitu kampus yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui inovasi, melalui pengabdian, dan juga melalui kolaborasi. Tentu visi besar dari LDikti Wilayah 15 ya, LDikti berdampak dan kampus berdampak adalah bagaimana kita menghubungkan secara nyata antara perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga memastikan bahwa aktivitas kampus-kampus kita, baik itu di dalam pembelajaran, melalui penelitian, maupun melalui pengabdian, benar-benar menjawab persoalan di sekitar kita. Contoh ya, ketika ada permasalahan di stunting di desa, kampus akan hadir ya, dengan inovasi-inovasi yang diberikan, apakah melalui aplikasi Monef Stunting ya, sehingga nanti paling tidak kita bisa deteksi ya, anak itu ada di mana ya, nama siapa, itu melalui aplikasi. Atau ketika pelayanan publik masih belum efisien, mahasiswa bisa hadir ya, bisa membuat sistem digital yang berbasis e-government. Inilah yang kita maksud dengan kampus berdampak. Wah, berarti kampus tidak berdiri sebagai menara gading ya, tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat ya Pak ya? Ya, tepat sekali. Kita mendorong transformasi kampus yang berbasis inovasi. Artinya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat untuk belajar teori, tetapi juga tempat untuk menciptakan solusi baru, baik itu dalam bentuk teknologi, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk di konten-konten di media sosial,
maupun dalam bentuk narasi kebudayaan. Wah, ini kita semakin menarik pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk keterkaitan program ini Pak dengan kebijakan nasional Kemendikbudristek yang berdampak itu seperti apa, Pak? Nah, ini penting. Kami ingin memastikan bahwa semua program kampus itu memiliki link and match, ada keterkaitan, ada keselarasan dengan kebijakan Dikti-Saintek berdampak dan juga dengan kebijakan global SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Program Kemdikti-Saintek berdampak dirancang sebagai arah baru kebijakan pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk memperkuat kontribusi akademik dalam pembangunan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dikti-Saintek berdampak ya dinilai sebagai langkah transformatif ya dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu elemen utama ya adalah penggantian program yang sebelumnya kita kenal dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Sekarang kita mengenal dengan istilah kampus berdampak. Ya. Jadi program kampus berdampak ini mendorong perguruan tinggi menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi yang aktif di masyarakat. Tentu hal ini dimulai dari pembangunan desa, pemberdayaan UMKM, ke pelestarian lingkungan, hingga pada penguatan karakter dari kalangan generasi muda. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya Mbak kampus berdampak ini. Lalu bagaimana dengan program kampus yang berdampak ini dengan hubungannya dengan kebijakan Global Sustainable Development Global atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu seperti apa Pak? Baik Miranda, program kampus berdampak ini tentu memiliki hubungan erat dengan kebijakan global SDGs ya. Program ini menjadi wahana bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi nyata dalam mencapai 17 tujuan SDGs. Ya. Melalui berbagai kegiatan ya seperti pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kampus dapat mendorong inovasi, solusi, dan aksi-aksi nyata yang tentu relevan dengan kebijakan atau program SDGs. Ya. Di bidang penelitian dan inovasi misalnya, kampus dapat menghasilkan penelitian yang mendukung SDGs. Ya, misalnya dalam bidang teknologi ramah lingkungan, dalam bidang energi terbarukan, atau dalam solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemudian di bidang pendidikan dan pengetahuan, kampus itu dapat menyusun kurikulum dan program studi yang relevan dengan kebijakan global SDGs nih. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang isu-isu global dan juga mendorong pemikiran kritis serta pemecahan masalah yang berkelanjutan. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat, kampus dapat mengimplementasikan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemenuhan SDGs, ya, seperti pengembangan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan masyarakat, maupun dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berharap bahwa keterlibatan mahasiswa ini akan memberikan peran aktif dalam mencapai SDGs ya, melalui program kegiatan seperti magang, proyek independen, kemudian studi atau proyek di luar kampus, ya. Bisa juga dalam bentuk asistensi mengajar, kegiatan kewirausahaan, dan juga dalam bentuk penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Termasuk juga di bidang kolaborasi dan kerjasama. Kampus dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan industri, dengan pihak-pihak lain ya, untuk menciptakan dampak program-program yang tentunya sangat mendukung dari program SDGs itu sendiri. Wah, ini sangat-sangat menyentuh sekali ya, langsung menyentuh ke kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak implementasi nyata dari program LL Dikti berdampak dan kampus berdampak yang akan dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 15 di tahun ini. Itu seperti apa Pak? Baik, Sobat Muda Kampus, ini pertanyaan yang menarik. Pada tahun 2025 ya, LL Dikti Wilayah 15 ya, melalui tim kerja akademik dan kemahasiswaan, kami akan menyelenggarakan 2 kegiatan penting dalam rangka pengembangan kreativitas mahasiswa yang berskala nasional. Ya. Jadi artinya ini tidak hanya di lingkungan LDT 15, tapi berskala nasional, yakni Lomba Inovasi Digital Mahasiswa dan Lomba Film Pendek. Lomba ini kami sudah koordinasi dengan Bermawa dan Bermawa sudah setujui, sehingga bahwa kegiatan ini walaupun kita pelaksananya di NTT, di LDT 15, nanti yang panitianya dari
ada Bu Erna di sini dengan teman-teman dari tim Stikom Ielindo, tetapi kegiatan ini skala nasional. Ya. Kepesertaannya nanti kita akan melibatkan semua perguruan tinggi, semua mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali ya, menarik nih, kita semua mulai membahas hal-hal yang menarik. Nah, mungkin latar belakangnya Pak dari pelaksanaan kegiatan ini seperti apa Pak? Baik, program yang dilaksanakan oleh LITI 15 maupun oleh perguruan tinggi sebenarnya tidak hanya sebatas kegiatan seremonial atau administratif, tetapi harus bisa menghasilkan luaran nyata yang bisa diukur keberhasilannya. Manfaatnya bisa dirasakan, serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya. Jadi transformasi di dunia pendidikan tinggi ini harus berbasis pada inovasi, baik dari sisi kurikulum, dari sisi maupun dari hasil karya mahasiswa. Ya. Tujuannya supaya lulusan yang adaptif, ya, kreatif dan mampu memecahkan masalah-masalah baru, terutama yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi LDIC 15 ini ingin mendorong perguruan tinggi ya, supaya ada pergeseran paradigma perguruan tinggi ya, yang semulanya berpikir bahwa ini perguruan tinggi hanya mengurus internalnya, atau yang kita sebut dengan inward looking ya, tetapi bahwa kita mendorong supaya nanti kita perguruan tinggi harus outward looking ya. Artinya responsif terhadap luar dan berorientasi berdampak dan tentu terlibat aktif dalam transformasi bangsa. Ya, nih luar biasa sekali. Semoga program-program ini yang dapat memberikan manfaat langsung secara besar itu bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat luas ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Ibu Erna nih. Tadi sempat disinggung sama Pak Beni bahwa akan ada lomba inovasi digital mahasiswa dan juga lomba film pendek yang dirancang oleh LLDikti Wilayah 15. Nanti akan dipusatkan di kampus Stikom Ielindo Kupang. Bahkan tim dari Stikom Ielindo Kupang juga yang akan menjadi pelaksana dari dua kegiatan tersebut. Nah, sebagai pelaksana kegiatan lomba tersebut, mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana persiapan atau direncanakannya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Bu Miranda. Sobat Kampus, senang sekali kali ini kita bisa memberikan informasi yang luar biasa menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Beni, bahwa ada dua kegiatan yang dicanangkan oleh LLDikti Wilayah 15. Dalam hal itu ada Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau singkatannya LIDM, dan yang satunya ini adalah kompetisi film pendek. Dan tingkatnya nasional karena luar biasa langsung ditangani oleh LLDikti Wilayah 15. Nah, untuk program LIDM ini sendiri, kalau kami, kita ini sebagai panitia, bagian dari tim akademik dan kemahasiswaan LLDikti Wilayah 15 sebagai pelaksana Bu Miranda. Nah, khusus untuk LIDM di sini, bahwa LIDM di sini adalah wadah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa, bukan hanya di wilayah LLDikti Wilayah 15, tapi secara nasional untuk mengaktualisasikan diri mereka, kemampuan mereka untuk bisa menciptakan solusi digital yang tentunya itu harus inovatif, harus relevan, dan yang paling penting sudah ditekankan Pak Beni, harus berdampak langsung ke masyarakat. Dan untuk tema tahun ini, LIDM, tahun ini kita spesial sesuai dengan visi misi di bawah Kementerian Dikti-Saintek, bahwa temanya kita di sini adalah kampus berdampak, maju dengan inovasi untuk harapan bagi negeri. Nah, untuk kegiatan LIDM di sini kita bagi dalam 4 bidang. Kita fokuskan hanya dalam 4 bidang. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI. Yang kedua ada e-government, yang ketiga ada e-health, dan yang keempat di sini ada augmented reality atau kita singkatnya AR. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan juga Ibu apa tujuan dari LIDM itu dan bagaimana bentuk inovasi yang diharapkan? Ya, luar biasa ini pertanyaannya langsung ya. Ini 4 bidangnya apa-apa saja. Nah, langsung dijelaskan Ibu, kita langsung to the point ya. Nah, kalau 4 bidang ini, yang pertama itu AI. Tentunya AI ini adalah teknologi masa depan yang sudah ada sekarang. Sehingga dengan mengangkat bidang artificial intelligence ini, mahasiswa bisa mengembangkan aplikasi atau sistem cerdas yang tidak hanya untuk bisa aplikasi atau sistem tersebut tidak hanya bisa belajar, tapi bisa melakukan analisis data
dan aplikasi tersebut secara cerdas bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi kita melihat bagaimana sih mahasiswa punya kemampuan untuk menghasilkan potensi-potensi yang produknya itu masuk dalam kategori artificial intelligence. Yang kedua di sini adalah e-government. Maksudnya apa? Kita mengambil bidang e-government ini untuk di-include-kan ke dalam LIDM di sini adalah bahwa e-government di sini untuk pengembangan teknologi yang bukan hanya untuk mendukung layanan pemerintah, tapi juga masuk dalam aplikasi-aplikasi yang membantu memanajemen tata kelola pemerintahan. Sehingga ini bidangnya luar biasa bagus, Bob. Sehingga tidak dipungkiri bahwa di zaman sekarang itu produk-produk mahasiswa tidak hanya ada di level prototype, tapi juga bisa mendorong. Dengan LIDM ini kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa bukan hanya nanti menciptakan prototype, tapi mendorong untuk melahirkan inovasi-inovasi baru untuk solusi digital. Nah, salah satunya ini di bidang pemerintahan. Yang ketiga, Bu Miranda, itu Sobat Kampus, ada e-health. Nah, e-health ini topik menarik ya Bapak Beni, bahwa dengan di zaman sekarang layanan kesehatan, manajemen kesehatan semuanya berbasis digital. Nah, bagaimana dengan lomba ini kita memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mana nih, apakah mahasiswa punya ide atau punya solusi digital yang lebih difokuskan pada layanan dan manajemen berbasis digital di bidang kesehatan. So ini merujuk lagi kata Pak Beni tadi bahwa misalnya salah satu topik yang menjadi tanggung jawab kita bersama masalah stunting ya Bapak Beni, teman-teman mahasiswa di LIDM ini, Lomba Inovasi Digital ini, mahasiswa mungkin punya, bukan mungkin, pasti ada solusi-solusi digital yang bisa diajukan dalam lomba ini untuk nanti bisa menjadi solusi. Misalnya di stunting punya aplikasi, tidak hanya aplikasi berbasis data. Mungkin kalau zaman sekarang orang contoh kecilnya, ini anak dia masuk kategori stunting atau tidak. Ya kalau kita secara ini mungkin kalau hanya ngomong aja tidak pasti, tapi dengan membuat aplikasi untuk mendeteksi seorang anak masuk kategori stunting atau tidak, nah itu bisa diajukan nih dalam lomba inovasi digital mahasiswa di bidang e-health ini. Dia bisa membantu orang tua bisa tahu bahwa Benar. anak sebenarnya terdeteksi stunting. Benar sekali. Jadi harus ada sentuhan digitalnya Bapak. Kalau kita langsung tentukan secara manual belum keren di zaman sekarang. Semua harus berbasis digital. Dan yang terakhir Bu Miranda itu ada augmented reality. Nah, augmented reality sebenarnya seni dari digital itu menggabungkan dari dunia nyata dengan sentuhan elemen virtual. Jadi kalau difokuskan kepada potensi solusi-solusi digital yang ditawarkan oleh mahasiswa dalam lomba LIDM ini untuk bisa memberikan konten-konten digital yang menarik dengan sentuhan elemen virtual. Yang nanti tujuannya di sini misalnya untuk pembelajaran, untuk promosi budaya, dan bisa juga untuk simulasi-simulasi praktis yang dengan sentuhan augmented reality. Contoh kecilnya mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mungkin punya produk-produk inovasi digital yang mempromosikan Danau Kelumutu, tapi tidak hanya dengan teks dan gambar, tapi dengan teknologi augmented reality. Nah, ini bisa diajukan di dalam lomba LIDM ini. Tinggal mahasiswanya siap tidak ini. Ya, betul. kita sudah buka nih Bapak kesempatan luar biasa. Mahasiswa harus siap. Ini Bapak ini. Tuh Bu Miranda. Oke, tadi kita sudah bahas kan terkait LIDM. Nah, sekarang kita lanjut ke lomba film pendek nih Bu. Nah, lomba film pendek ini dengan temanya adalah berbeda, bersama, dan berdampak di dunia digital. Mungkin bisa dijelaskan Ibu filosofinya seperti apa? Ya, luar biasa, ini harusnya Pak Beni nih ya, pakarnya nih. Jadi berbeda, bersama, berdampak di dunia digital ini tiga bagian kosakata yang berbeda-beda, yang menjadi satu kesatuan, satu bingkai dalam lomba kompetisi film pendek ini. Berbeda di sini ini maknanya mewakili bahwa ada keragaman identitas, ada keragaman budaya, ada keragaman keyakinan ya Bapak Beni di bawah naungan LLDQ 15 bahkan se-nasional. Ini kita punya kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda, tapi dengan produk atau dengan lomba film pendek, dengan menciptakan sebuah konten film pendek, sebenarnya kita bersama-sama untuk saling memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk semua mahasiswa ya. Ini untuk mahasiswa, tapi
kalau mau disebut mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat juga. Ya. Jadi narasi yang diangkat di sini adalah misalkan cerita lintas budaya dan kampus, inklusi mahasiswa yang disabilitas, atau bisa saja bisa mengangkat kisah mahasiswa yang terpencil, tapi itu membawa perspektif yang baru, memberikan inspirasi secara nasional. Apalagi kita NKRI ya, kita berbeda banyak ya, jadi Benar, kita Bapak. bisa dengan tema yang ini ya bisa Cocok, mempersatukan ya. mempersatukan. Ini tema berbeda-beda tetapi satu, ya. Karena kalau bersama di sini menunjukkan pentingnya kolaborasi, solidaritas, kehidupan kampus sebagai ruang yang inklusif dan aman untuk semua perbedaan itu Iya, menjadi betul. satu. Nah, yang berikut di sini adalah yang ketiga itu tentang berdampak. Nah, tentunya berdampak di dunia digital itu Sobat Kampus, ajakan kepada seluruh mahasiswa bahwa dengan menggunakan media-media, dalam hal ini media digital, termasuk dengan membuat produk digital dalam bentuk film pendek ini sebagai alat, sebagai wadah untuk kita menyampaikan pesan sosial yang membangun antara perbedaan-perbedaan yang kita miliki, kita betul. bersama-sama menciptakan semangat pemersatu untuk ada dalam sebuah visi berdampak di dunia masyarakat. Nah, narasi yang diangkat di sini film pendek ini sebagai suara bagi yang tak terdengar, ya misalnya isu kesetaraan gender, kesehatan mental, bisa juga tentang literasi digital dan juga tentunya toleransi di era hoax zaman sekarang ini ya, Bapak Beni. Memang rawan. Iya. Berita hoax ini kan sangat mengganggu. Iya, betul. Benar sekali. Jadi dengan lomba film pendek ini justru mahasiswa didorong untuk menciptakan, menyuarakan motivasi, inspirasi, menyuarakan pesan-pesan lewat karya-karya film pendek dalam lomba film pendek nasional. Itu Miranda, Ibu Miranda. Penjelasan yang cukup luar biasa ya hari ini, kita mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa. Ya. Nah, untuk itu Ibu, tujuan utama dari film pendek ini apa sih Ibu? Ya, sebenarnya mungkin sudah dijelaskan ya. Kalau untuk tujuan dari film pendek di sini, kita ini ya, kalau teman-teman mungkin lihat dari temanya saja, Iya. kita kreatif yang mau kita angkat di sini adalah kreativitas dan orisinalitas ya. Ya, tujuannya adalah mengangkat nilai-nilai keberagaman dan kolaborasi di dunia digital, Bu Miranda. Jadi mahasiswa diajak untuk mengekspresikan bagaimana perbedaan itu bisa menjadi kekuatan ya ketika dikolaborasikan menjadi satu. Ya. Dan tema tahun ini ya itu sesuai berbeda bersama berdampak di dunia digital. Seperti biar kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Iya, Ya, mungkin seperti itu ya. Berbasis digital. Berbasis Iya, benar, digital, Pak Beni. betul sekali, itu luar biasa. Hal baru yang kita dapatkan ya Bu ya. luar biasa. Nah, untuk kriteria utama dari film pendek ini mungkin apa saja Ibu? Ya, untuk kriteria di lomba film pendek ini, kami menilai dari 4 aspek. Yang pertama di situ itu ada tentang aspek kreativitas dan orisinalitas ya. Yang kedua itu tentang kesesuaian dengan tema yang diberikan, dan yang ketiga itu adalah pesan sosial serta kualitas teknis dari produksi film, termasuk tentang sinematografinya, tentang bagaimana teknik editingnya, kualitas audionya juga masuk dalam penilaiannya ya. gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Teknisnya juga Pasti ya, dinilai, betul, harus diperhatikan ya. Apalagi sekarang kan zaman digital begini, anak-anak muda bahkan pun juga bisa buat segala hal film pendek, biar cuman kecil sedikit, 1-2 detik juga. Iya, betul sekali. Iya. Mahasiswa zaman sekarang kreativitasnya tinggi. Iya, tinggi sekali. Apalagi anak-anak generasi Gen Z. Nah, itu benar, tinggi Bu sekali. Miranda. Nah, ini kita semakin mendalam ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan teknis pelaksanaannya Bu? Mungkin bisa juga dijelaskan? Baik, kalau untuk teknis pelaksanaannya, tentunya informasi untuk pendaftarannya ini sudah kita mulai buka, dan tentunya nanti setelah ini harus langsung informasi resmi dari di laman websitenya LLDikti Wilayah 15. Iya, Nanti betul. Sobat Kampus bisa mengecek langsung di laman
website LLDikti Wilayah 15 tentang informasi pendaftarannya seperti apa, dan tentunya nanti ada panduan ya Bapak Beni yang kita bagikan dalam di website laman Dikti LLDikti Wilayah 15. Yang pasti pendaftarannya sudah mulai dibuka dan pelaksanaannya itu pendaftaran akan sampai di bulan September. Ya, sampai bulan September, sedangkan untuk final penilaiannya itu nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Oh iya, bulan Oktober. Ya, artinya jeda waktunya cukup panjang karena Cukup kita panjang. mau melibatkan mahasiswa tidak hanya dari LDikti 15. Betul. Iya, Ini kan betul. skala Nasional, Betul. jadi Lalu seluruh bahwa dari ya LDikti lain bisa ikut berpartisipasi Iya. dalam kegiatan tersebut. Nah, hari ini kita dapat informasi banyak. Jadi buat sobat-sobat di luar sana, jangan lupa apa yang sudah disampaikan sama Ibu Erna dicatat pokoknya Iya. semuanya. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Beni lagi nih. Nah, bagaimana peran LLDikti dalam mendampingi perguruan tinggi dan mahasiswa dalam lomba ini? Itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kami terima kasih dulu kepada Ibu Erna ya dan Iya, tim betul. Stikom Yelindo yang nanti akan menjadi pelaksana ya. Walaupun lomba ini diselenggarakan oleh LDikti 15, tetapi nanti kita pusatnya bertempat di Stikom Yelindo. Ya. Dalam rangka mendukung suksesnya lomba inovasi digital mahasiswa dan juga lomba film pendek ya, LDikti 15 di sini hadir bukan hanya sebagai fasilitator. Ya, artinya tidak hanya sebagai fasilitator administratif ya, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di kampus-kampus ya. Itu misalnya ya LDikti Wilayah 15 berkoordinasi dengan Direktorat Belmawa. Kemarin kami bersama dengan Bu Erna kami sudah sampaikan program ini dan presentasikan di Belmawa ya. Kita sudah presentasikan di sana dan disetujui bahwa kegiatan ini menjadi event penting, event nasional yang bisa diikuti oleh semua perguruan tinggi di tanah air. Wah. Kemudian LDikti 15 ini aktif menyebarluaskan. Tugas kami nanti kami akan menginformasikan kepada publik, kepada semua perguruan tinggi melalui LLDikti ya. Semua berharap bahwa nanti semua akan terlibat ya. Jadi kita bisa melalui surat resmi ya, rencananya nanti surat resmi itu ditandatangani oleh Direktur Belmawa. Oh, dari langsung Karena dari ini Belmawa, kegiatan eventnya nasional ya. Iya. Kemudian nanti tentu informasi kita publikasi melalui media sosial ya. Bisa juga informasi melalui pada momen-momen webinar itu kita bisa sisipkan untuk menyampaikan informasi ini. Termasuk dalam forum-forum komunikasi yang dipimpin oleh forum komunikasi pimpinan perguruan tinggi ya. Apalagi kita LDikti 15 rencananya kan dalam waktu dekat kita akan lakukan raker. Mungkin forum itu bisa kita pakai media untuk kita publikasikan. Iya, informasikan. Betul. Kemudian pada tahun ini LDikti 15 akan menggandeng Stikom ya, tentu Stikom sebagai tuan rumah, sebagai pelaksana. Ya. Ini Bu Erna dan teman-teman pasti harus lebih kerja keras ya. Ya, betul. Karena secara Semangat, teknis Ibu. ya nanti pelaksanaannya di sana. Kita kolaborasi timnya. Iya, betul. Nanti ada LDikti 15 dan juga ada dari Stikom Yelindo. Yelindo ya. Kemudian kami juga mendorong setiap kampus ya, kami berharap setiap kampus ya, apalagi kampus di wilayah LDikti 15, kami mendorong supaya memastikan semua harus terlibat ya. Iya. Harus terlibat ya. Kemudian kami juga berharap ya tidak hanya mahasiswa tetapi Bapak Ibu dosennya diharapkan untuk mendampingi, membimbing mahasiswa betul. supaya mereka juga menjadi semangat untuk mengikuti lomba ini. Betul. Dan LDikti 15 juga memberi ruang bagi dosen ya untuk berbagi praktik baik sebagai pembimbing, inovasi digital dan juga sebagai tim edukatif. Tentu kegiatan ini diharapkan menjadi penguatan budaya inovasi dan kreasi digital. Lebih dari sekedar lomba ya, LDikti 15 melihat bahwa ajang ini sebagai pijakan strategis untuk membangun ekosistem inovatif di lingkungan kampus. Dengan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam LIDM maupun dalam lomba film pendek, tentu LDikti 15 berharap bahwa ada budaya berpikir kritis, ya, budaya kolaboratif, dan juga budaya solutif yang menjadi bagian dari kehidupan akademik sehari-hari dari mahasiswa dan juga dari sivitas akademika. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin ada pesan atau ajakan gitu Pak kepada mahasiswa di wilayah 15 ini untuk bisa juga seluruh Indonesia supaya mungkin bisa mengikuti kegiatan ini. Seperti apa Pak? Baik Ibu Erna. Kami tentunya mengajak seluruh mahasiswa khususnya ya di wilayah LDikti 15 dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani melangkah, mengambil peran dan menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam lomba inovasi digital mahasiswa maupun lomba film pendek.
Tentu kompetisi ini bukan sekedar ajang adu keterampilan teknis ya, betul. tetapi wadah untuk menyalurkan gagasan. Kemudian untuk memberikan solusi dan juga mungkin kritik-kritik yang sifatnya konstruktif ya, Ya, betul. melalui karya nyata. Apakah itu sebuah aplikasi, apakah sebuah sistem cerdas ataukah film pendek, yang terpenting adalah bagaimana karya itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada yang nyata di tengah masyarakat. Jadi tidak ada inovasi besar yang lahir sendirian. Kami mendorong para mahasiswa untuk membentuk tim lintas disiplin, tim lintas kampus, boleh ya, bahkan lintas budaya ya silakan. Karena dari sanalah ya lahir gagasan yang utuh dan berdampak ya. Apalagi lomba inovasi digital mahasiswa dan lomba film pendek ini tentu bukan tujuan akhir, ini adalah pintu pembuka menuju pada peluang yang lebih besar. Pengembangan startup mahasiswa, publikasi karya ilmiah, ya, bahkan pengembangan kreativitas ya. Hingga pada influensia terhadap kebijakan publik melalui inovasi dan cerita-cerita digital yang kuat. Ya. Percayalah bahwa kampus adalah tempat terbaik untuk belajar ya, untuk mencoba dan untuk berkembang. Dan tentu LDIK Wilayah 15 akan siap mendampingi setiap langkah ya, dari ide mentah sampai pada karya-karya yang sudah siap, yang matang, yang bisa menginspirasi Indonesia. Mari tunjukkan bahwa kalian bukan hanya mahasiswa biasa ya. Kalian adalah generasi pembelajar, pencipta, dan juga penggerak. Ya, penggerak perubahan. Berkreasilah dengan hati ya, berpikirlah dengan visi, dan bergeraklah bersama untuk berdampak. Dan hal ini tentu akan menjadi modal yang kuat untuk masa depan kalian semua. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita dapat banyak ilmu ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung Ya, baik. Terima kasih. podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Erna, terima kasih banyak kepada Pak Beni. Nah, mungkin ini adalah awal dari inovasi yang dapat berdampak bagi bangsa. Untuk Sobat Kampus, ingat inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi keberanian membawa perubahan. Nah, buat Sobat Kampus jangan lupa selalu cek website LLDIKTI Wilayah 15. Di situ akan ada banyak semua informasi terkait kedua kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Ada panduan, mungkin ada juga informasi teknis lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk itu dengan demikian telah berakhirnya podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk segala penjelasan inspirasinya, inspiratifnya kepada kita semua. Nah, untuk Sobat Kampus jangan lewatkan kesempatan ini ya. Jadilah bagian dari perubahan berinovasi, berkarya dan berdampak. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita bilang dulu ya, Sobat Muda Kampus, teruslah berkarya, teruslah berdampak. Karena dari kampus kita bisa menyapa dunia. Sampai jumpa, LLDIKTI Wilayah 15 berdampak, membangun mutu, menyapa negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.